Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami pada hari ini akan membaca serta merenungkan firman. Kiranya berkenan Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami mampu memahaminya, oh Tuhan. Terlebih utama kami mendapatkan kekuatan untuk menjalankannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang agung, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, judul renungan pada hari ini adalah bersandar kepada Allah. Alkitab akan kita baca dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai dengan 37. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai dengan 37. Bapak Ibu sekalian nanti membaca dari ayat 8 sampai dengan 37. Di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini adalah Perempuan Sunem dengan Anaknya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan satu ayat saja pada kesempatan hari ini, yaitu 2 Raja-Raja 4 ayat 30. Firman Tuhan demikian. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, arti bersandar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah bersangga, bertumpu, atau bertopang. Jadi mengandung arti mengharapkan bantuan, menggantungkan diri kepada, atau bergantung pada siapapun itu, gitu ya. Dan tempat bertumpu atau bertopang ini biasanya dilakukan kepada sosok yang kuat dan teguh. Jadi, jikalau kita mengartikan arti bersandar kepada Allah, berarti bersangga, bertumpu, bertopang, mengharapkan bantuan, menggantungkan diri kepada sosok Allah yang maha kuat. Dalam perikop yang Bapak Ibu baca, yaitu 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai dengan 37, diceritakan bahwa dalam kehidupan pelayanan Elisa, segala kebutuhan makan, minum, serta tumpangan tempat tinggal itu sudah disediakan dengan sangat baik oleh seorang perempuan Sunem dan suaminya. Bahkan dikatakan di situ di dalam Alkitab, disediakan juga meja, kursi, kandil sebagai peralatan yang membantu untuk menulis, membaca, menyokong pelayanan Elisa. Semua tumpangan hidup ini dilakukan dengan ketulusan, tanpa pamrih dari perempuan Sunem berserta suaminya. Karena perempuan Sunem ini mengetahui identitas Elisa yang adalah abdi Allah. Dan perempuan Sunem ini sangat menghormati Elisa sebagai abdi Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, wanita Sunem dan suaminya sudah tua dan tidak memiliki anak. Maka atas kebaikan mereka melayani Elisa, Elisa kemudian memberkati mereka dengan berkat bahwa tahun depan mereka akan memiliki seorang anak. Dan Alkitab menceritakan bahwa seorang anak pun akhirnya lahir di tengah-tengah wanita perempuan Sunem beserta suami yang sudah tua. Kebahagiaan keluarga tua ini menjadi sempurna karena Tuhan memberikan pengharapan bagi mereka melalui Elisa. Tetapi kebahagiaan keluarga ini tidak lama, karena setelah anaknya tumbuh besar, dikatakan di Alkitab ada penyakit misterius yang menimpa sang anak ini, dan kemudian anak ini meninggal dunia. Realita ini menghancurkan kebahagiaan dan harapan perempuan Sunem serta suaminya. Tetapi dalam kondisi yang pahit getir, diceritakan dalam Alkitab bahwa perempuan Sunem tidak kehilangan iman percaya kepada Allah. Dia sangat tahu bahwa anak yang lahir di masa tuanya itu adalah anugerah Allah melalui Elisa. Maka dia segera berangkat mencari Elisa ke Gunung Karmel. Bapak Ibu Saudara sekalian, perempuan Sunem ini sangat percaya bahwa Allahnya Elisa lah yang menganugerahi dia anak di masa tua,
maka berarti Allah yang sama ini juga pasti mampu menghidupkan anak yang sudah meninggal dunia. Dan keyakinan perempuan Sunem ini benar dan besar terhadap Allahnya Elisa, sehingga dia tidak mau bangkit berdiri jika Elisa tidak pergi ke rumahnya di mana anaknya sudah meninggal dunia. Walaupun Elisa sudah memerintahkan bujangnya Gehazi untuk membawa tongkatnya kepada anak yang sudah meninggal. Karena itu maka di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 30 dia berucap kepada Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Wanita ini sangat tahu benar bahwa yang berkuasa itu bukan tongkatnya Elisa, tetapi roh Allah yang hadir di dalam diri Elisa. Roh Allah itulah yang menghidupkan. Dan keyakinan perempuan Sunem ini benar. Kehadiran Allah pada diri Elisa membuat harapan yang sirna menjadi bersinar. Dan anak yang sudah mati meninggal itu menjadi hidup kembali. Bersandar kepada Allah yang benar membuat anaknya hidup. Dan harapan yang hilang menjadi bersinar kembali. Dan iman percaya mereka makin diteguhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, roh Allah yang sama yang hadir dalam diri Elisa yang menghidupkan anak perempuan Sunem berabad-abad lampau, roh Allah itu jugalah yang bersedia tinggal di dalam diri orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus Allah inilah yang senantiasa memberi Anda dan saya pengharapan serta kehidupan. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus? Apakah Anda sudah bersandar kepada Roh Allah? Apakah Anda bersedia bersandar kepadanya untuk selama-lamanya? Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menolong kami untuk bersandar kepada Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus. Bapa yang maha tinggi, peganglah roh jiwa kami selama-lamanya, agar kami mampu bersandar kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin.